warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang saya muliakan Imam surah apa nih? Al-Munawwarah dan Syarikah Ipin Upin yang menyelenggarakan yang sponsori program Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatidz, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, yang insya Allah kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat maghfirah, juga ridha dan qabul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan iradah Allah dan alhamdulillah dengan qudratullah, sampai hari ini kita sama-sama berada dalam waktu dan tempat yang sangat mulia, yaitu di rumah Allah, di Baitullah, dan di waktu yang sangat mulia, bainal maghrib wal isya, atau disebutnya istilahnya bainal isya'ain, antara dua isya, maksudnya antara maghrib dan isya. Para orang-orang soleh mungkin menggunakan waktunya dalam hidup sama saja dengan kita, membaginya kepada keperluan hidup, ibadah, mencari uang dengan keluarganya, dengan jirannya dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang pandai menggunakan kesempatan, waktu, di mana jika terdapat waktu yang mulia di sisi Allah, dia tidak akan lewatkan itu, dia tidak akan lepaskan itu. Salah satu waktu yang mulia adalah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Itu waktu-waktu yang sangat mulia dan mustajabah, seperti ba'da subuh sampai isyraq syuruq matahari, itu juga waktu yang sangat mulia. Atau fi atamatil lail, fi jawfil lail, tengah malam, di saat orang semua senyap, tidur nyenyak, itu waktu yang mulia. Di saat itulah para salihin wa awliya Allah bangun dan beristighfar dan bermunajat kepada Allah. Maka hidup ini tidaklah hanya terdiri daripada waktu dan tempat. Maka kita jika berada di tempat dan waktu yang mulia, kita sebetulnya berada dalam kebahagiaan. Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan Riyadul Jannah, petamanan surga. Tuan-tuan dan puan-puan, ditambah lagi kita kumpul adalah untuk merayakan Maulid, lahirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah memerintahkan kepada para rasul, para nabi, dengan perintah wa dzakirhum bi ayyamillah. Wa dzakirhum, yaitu peringatilah, ingatkan mereka, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Perintah ini, ayat ini berkisah tentang perintah Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk memberikan peringatan kepada Bani Israel tentang hari-hari Allah, di mana Bani Israel ketika diselamatkan oleh Allah dari Firaun, kemudian dibawa
kabur lari oleh Sayyidina Musa sampai dikejar dan laut. Itu kita kisah itu ada di Al-Quran, kita sangat paham. Kemudian melaut itu kemudian dipukulkan dengan tongkat Nabi Musa dan menjadi jalan, dan Fir'aun tenggelam di lautan itu. Itu satu peristiwa. Al-Quran Allah menyebutnya itu ayyam Allah, hari-hari Allah, di mana tak ada turut campur, tak ada kekuatan manusia di situ ikut serta. Itu betul-betul Allah. Di saat mereka haus, diketokkan tongkat Nabi Musa ke batu, lalu keluar 12 mata air. Ketika mereka lapar, menyuruh nabinya berdoa mendatangkan makanan dari surga, dan itu ayyam Allah. Semuanya dengan keselamatan, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya ayyam Allah bukan hanya itu. Kita punya hari-hari kehidupan kita. Hari kelahiran kita itu hari kita. Hari pernikahan kita, hari kita. Hari kita lepas najah daripada universiti, mulai sekolah, itu menjadi hari-hari kita yang kita kenal. Di sana ada hari-hari Allah. Ya. Diselamatkannya Fir'aun, Nabi Musa dari Fir'aun Israel. Ya. Kemudian diselamatkannya Nabi Isa dari kejaran Yahudi dan diangkat ke langit. Banyak hari-hari Allah. Itu bagi umat lain hari-hari Allah, tetapi bagi umat Islam, hari Allah yang paling sangat berharga adalah hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan hari-hari Allah. Kita umat Rasulullah mungkin lupa dengan kehidupan yang sudah sangat materialisme, terbawa arus globalisasi dan lain sebagainya. Maka kita mungkin lupa. Maka ingatkanlah hari-hari Allah. Rabiul Awal ya, menjadi hari yang besar bagi umat Islam, sama dengan hari Idul Fitri. Ya, sama dengan hari Idul Fitri. Ketika Nabi Isa memanjatkan doa untuk meminta Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ketika meminta turunkanlah makanan dari langit. Ya, kemudian kata Nabi Isa, saya akan jadikan hari ini menjadi Idan, menjadi hari raya kami. Ya, karena mereka lapar, menyuruh Nabi ini minta makanan dari surga, maka turun sambil berdoa. Ya, Nabi Allah Isa mengatakan, aku akan jadikan hari ini hari Id, hari raya besar bagi umat Yahudi Israel, Nasara maksud saya. Itu terdapat dalam Al-Quran. Kalau turunnya dari Allah makanan dijadikan hari Id bagi orang Nasrani, kita turunnya Nabi Muhammad SAW dari Allah, maka ini juga patut kita namakan ini hari Id kita, Lebaran kita. Ini pemahamannya pemahaman mafhum, artinya bukan dari ucapan, dari kata dalil itu, tetapi dari pemahaman. Rabiul Awal bukan hanya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai hari Allah, dan juga Nabi diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, pengangkatannya di bulan Rabiul Awal. Nah, dan juga Nabi hijrah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Dan wafat Nabi juga Rabiul Awal. Pertama lahir Nabi, kedua diangkat menjadi Nabi, ketiga hijrah ke Madinah, keempat wafatnya Nabi. Perang Badar
ya, itu juga terjadi di Rabiul Awal. Ketika Rasulullah wafat di Rabiul Awal dan masih di Rabiul Awal juga Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Dan banyak lagi setelah peristiwa-peristiwa ketika Baghdad diislamkan ya oleh sahabat pun Rabiul Awal. Bait Al-Maqdis dirampas oleh umat Islam di bulan Rabiul Awal. Umat Islam punya catatan besar, Rabiul Awal adalah min ayyamillah, ya, daripada hari-hari Allah. Tuan-tuan, kita ceramah ini santai sajalah, yang penting berjalan dengan baik dan kita memahami tentang hikmah-hikmah Maulid Nabi. Muslimin dan muslimat, Maulid, hari Allah, Rabiul Awal, hari-hari Allah yang kita pahami daripada ayat Al-Quran. Dan di hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW adalah sebuah makna yang sangat-sangat besar dalam kehidupan alam ini, umat ini. Sekarang kita mengenal hakikat Muhammad SAW. Ada satu pernyataan bahwa itu sebuah hadis. Hadis itu secara riwayatnya, sanadnya dhaif. Hadis itu yang berbunyi artinya, jika tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini bukan bercerita tentang Muhammad kal bashar, bukan bercerita Muhammad sebagai manusia, tetapi ini adalah hakikat Muhammad. Sekarang kita tanya diri kita, hakikat kita apa? Kita kan manusia, hakikatnya apa? Kalau hakikatnya jasad, ketika wafat dikatakan meninggal dunia, tapi jasadnya ada, tidak berubah, tidak kurang. Kan bukan itu hakikat. Kita bicara hakikat Muhammad, bukan jasad. Orang menikah, kalau tidak rencana menikah, dia tidak berpikir untuk membina sebuah rumah, atau sekarang katakan membeli rumah, ya kan, menyediakan rumah, isi rumah dan semua sekali. Untuk apa? Untuk satu hakikat apa? Berumah tangga, istri. Bukan jasad seorang wanita, tetapi istri. Kalau ini mati, nikah lagi kan? Untuk istri juga. Ini hakikat namanya, hakikat rumah tangga. Jadi binaan ini ada satu hakikat yang menyebabkan ini dibina. Kita pun ini kenapa ada jasad? Ini ada hakikat untuk kehidupan, hakikat itu di sebuah binaan ini jasad. Maka Muhammad itu hakikat sebetulnya. Saya tidak ceramah yang lantang mengebu-ngebu, kita santai saja, tetapi maknanya ilmu kita paham, memahami hikmah Maulid ini. Hakikat Muhammad ya, itu ada sebelum Muhammad diciptakan sebagai bashar. Kita ingat kisah Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita tahunya Allah menciptakan manusia, sebelumnya sudah ada malaikat dan iblis. Malaikat, iblis tinggal di Jannatul Firdaus menyembah Allah. Bila dimulai iblis itu iblis. Sebelum ada Adam, iblis belum dikatakan iblis, dia di surga adanya duduknya. Dan
ibadah bersama malaikat. Tapi bila dimulai penciptaan Adam, malaikat mula bertanya, kenapa engkau ya Allah menciptakan khalifahmu yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Dijawab oleh Allah, engkau tak tahu, aku yang tahu. Ini singkat saja cerita. Kenapa? Kita akan ada 3 tema, 3 tajuk yang akan kita bincangkan. Pertama, hakikat Muhammad. Kedua, Muhammad sebagai rahmah. Yang ketiga, Muhammad adalah insan kamil. Kita maulid adalah untuk mengenang, mengingat, memahami kembali ya, lahirnya Muhammad bukan bashar, bukan fisik yang lahir dari rahim ibu, tetapi ditandai hakikat yang Allah ciptakan. Ya, untuk apa bumi ini diciptakan? Ada surga, ada neraka, malaikat, laut, gunung, binatang, tumbuh-tumbuhan. Untuk apa ini semua? Kenapa kisahnya dimulai dari Adam, diakhiri oleh Muhammad, tidak ada lagi setelah itu? Nah, ini kan perlu kita pahami. Maka hakikat Muhammad ini yang menyebabkan semua diciptakan ya, oleh Allah. Nabi Adam kemudian diciptakan. Malaikat tolak. Kenapa engkau ciptakan khalifah yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Allah jawab, ya, engkau tidak tahu, aku yang tahu. Maka sujudlah, dan sujud malaikat. Tetapi pada ketika cerita malaikat juga termasuk iblis, itu maksudnya bertanya sama. Tetapi ketika mulai menentang, fasajadu illa iblis, maka sujudlah semua kecuali dari kelompok yang bertanya, kenapa kau ciptakan khalifah ini daripada Adam? Maka disuruh sujud, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, bermula di situ kisah iblis. Kita tahu kisahnya, dia tak sujud lalu dikutuk oleh Allah. Setelah itu Sayyidina Adam diam di surga dan iblis mula menggoda. Ya. Iblis tidak berani menggoda Adam, dia berani menggoda Hawa. Maka Hawa nanti yang meminta kepada Adam. Karena iblis tak berani kepada Adam, takut. Ya. Tapi dia minta kepada Hawa. Hawa lah yang berani kepada Adam. Maka kalau istri kita berani kepada kita, itu sudah apa? Sudah karakter wanita. Ya. Suaminya ditakuti orang, tapi istrinya di rumah, cakar mukanya pun berani. Ya, itu karakter wanita. Maka Adam mengikuti, lalu dikutuk oleh Allah, marah. Lalu Sayyidina Adam bertaubat dan menyebut nama Muhammad SAW. Sekarang kita tanya, kenapa Adam digoda iblis? Kalau Adam tidak digoda iblis, dalam arti prosesnya Hawa dan seterusnya, dan tidak diturunkan ke bumi, maka tidak ada syariat Muhammad nanti. Sekarang katakan, pentingnya acara ini adalah, maaf, kedatangan penceramah. Sejak bila disiapkan semua itu untuk yang terakhir? Sebetulnya yang terakhir itulah yang pertama. Sponsor ini yang mau menyelenggarakan ini pertama kali bukan berpikir tentang beli nasi, tetapi berpikir tentang penceramah, maulid dan penceramah. Ini yang pertama, tapi datangnya terakhir. Maka disiapkan Adam dulu penciptaannya, terus panjang baru turun Muhammad SAW yang akan dilahirkan oleh Allah, hakikat Muhammad. Adam membawa hakikat itu. Contoh misalnya, ini bina musola. Namanya musola ini adalah musola Al-Munawwarah. Orang yang mau membina musola ini pertamanya berpikir adalah gambar musola ini sempurna di kepala dia. Gambarnya macam ini sudah sempurna. Kemudian ketika mulai kepada penciptaan, hakikat kan di sini. Ketika mulai pada pengadaan, penciptaan, pewujudan,
Maka satu persatu beli batu dulu. Nanti orang tanya, batu apa itu? Batu Al-Munawwarah. Tanya, itu besi untuk apa? Besi Al-Munawwarah. Ini pun karpet apa? Karpet Al-Munawwarah. Kayu Al-Munawwarah. Semua punya hakikat Munawwarah, punya semangat Munawwarah. Maka itulah yang disebut Allah ingin menurunkan syariatnya yang sempurna. Sedangkan Allah dengan sifatnya sama qadirnya, tidak berarti ini manusia nampaknya sudah degil, sudah tak taat kepadaku, aku turunkanlah Muhammad sekarang. Maknanya dia Allah datang mendadak. Sejak Allah tak ada bedanya awal dan akhir, tidak ada bedanya dahulu dan nanti akan datang, karena rentang waktu dan tempat Allah yang cipta, ya Allah yang buat. Alam ruhani ini hakikat kita tidak punya rentang waktu dan tempat. Itu orang yang wafat, ayah kita wafat, misalnya kita asalnya bukan orang Malaysia, asalnya orang India. Ayah kita wafat, dikuburnya di India. Kalau waktu hidup dari India mau pergi ke Malaysia melalui waktu dan tempat, tetapi ketika wafat tidak, dari alam dia menyaksikan jauh dekat sama saja. Karena roh tidak punya dimensi masahah wal qadar, tidak punya dimensi waktu dan tempat. Nah, itulah hakikat kita. Nah, maka bagi Allah, salah Allah yang sempurna ini tidak ada bezanya awal dan akhir. Akan tetapi ketika diciptakan ke alam dimensi waktu dan tempat, maka harus bermula satu dulu, dua, tiga. Karena alam ini alam satu dulu, baru dua, dua kemudian tiga, empat, dan seterusnya. Itu yang dimaksud hakikat Muhammad. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah aku zuriyah yang solehah. Itu sebetulnya Muhammad. Muhammad adalah doa Ibrahim. Coba Sayyidina Ibrahim dulu, dia punya istri 3. Satu, istri pertamanya yang bernama siapa? Sarah ya. Sarah tak punya anak. Lalu kemudian menikah dengan Hajar. Ya, lalu dipindah ke Mekah. Sarahnya berada di Mesir, Palestina. Ya, di Palestina. Lalu Hajarnya dibawa ke Mekah. Lalu punya anak Ismail. Lalu setelah itu dia pergi ke India, menikah dengan seorang India, punya anak. Dan ini kita tidak dipisahkan, karena setelah menikah dan punya anak, Nabi Ibrahim balik ke Mekah. Dan kita tidak tahu kisahnya, apakah Sayyidina Ibrahim balik ke sini atau tidak tahu. Yang pasti ada 3 keturunan utama dari Adam, keturunan Arab, keturunan Yahudi, dan keturunan India. Kita ini mungkin orang India, keturunannya dari Ibrahim. Yang keturunannya dari Arab, ya dari Ismail. Maka Ibrahim balik ke Mekah. Kisahnya Ismail sudah punya istri. Maka datang Nabi Ibrahim masuk ke rumahnya, jumpa istrinya. Mana Ismail? Pergi cari uang. Tanya, apa kabar hidupmu nak? Oh, payah sangat hidup dengan Ismail, ini susah, menderita. Kami sangat-sangat tersiksa, menderita. Oh, iya kak. Kalau begitu nanti salamlah dengan Ismail, tolong pintu rumah ini ganti. Balik Ismail pulang ke rumah, maka istrinya begitu tadi ada ayah datang, apa cakap ini. Dia kata pintu rumah ganti. Ini saya ngomong banyak Indonesia paham ya? Paham ya? Akhirnya dipaham oleh Sayyidina Ismail. Oh iya. Akhirnya dia cakap kepada istrinya, engkau aku cerai karena ayahku menyuruh ini. Itu isyaratnya pintu ganti, cerai. Maka hati-hati kalau suami ganti pintu, itu mau cerai kan? Ya, ini isyarat Ibrahim ini.
Ya, bapak nggak berani cakap cerai, dia ganti pintu. Ya. Kemudian datang, Sayyidina Ismail sudah menikah. Lalu ditanya, mana Ismail? Sedang cari uang. Apa kabar nak, kamu dengan Ismail? Alhamdulillah ayah, saya hidup dengan Ismail, jadi saya punya sifat sabar, punya sifat ridho, punya sifat qanaah, punya sifat Allah, saya senang, bahagia sekali bersama. Solihah. Sabar kan kalau nggak dikasih musibah, dari mana dapat sabar? Sabar itu kena tahan musibah. Orang yang berakhlak adalah orang yang mendapat sabar, mendapat ridho, mendapat qanaah. Qanaah kalau punya nggak dapat qanaah. Qanaah itu karena nggak punya, miskin, dia terima, maka dapat sifat mulia qanaah. Maka jangan berdoa qanaah, nanti dibagi miskin oleh Allah. Jangan berdoa sabar, nanti dibagi musibah. Tapi kalau nggak punya sabar, nggak punya qanaah, hidup nggak ada senang selalu, nggak ada enak selalu. Nah, itulah makna hidup. Itulah akhlak. Maka ketika ini, oh ini bagus, ini menantu. Oke, nanti bagi tahu Ismail, tak payah ganti pintu lagi. Ini pintu tetap kekal. Itulah untuk keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda bahwa aku tidak lahir dari perkawinan jahiliyah, kata beliau. Aku tidak lahir dari seorang ibu kafir. Itu Rasulullah pernah bersabda. Artinya Rasulullah ana Abdullah. Abdullah ini seorang yang hanif, tidak menyembah berhala. Tetapi saudara-saudaranya menyembah. Anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun tidak menyembah berhala, tetapi adik dan abang dia menyembah, dan terus macam itu sampai kepada Ismail. Jadi Nabi lahir dari seorang ayah yang tidak jahiliyah, Islam, Hanif. Itu yang dimaksud hakikat Muhammad. Kita kisah terus langsung ke Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah, seorang muda. Ya. Ketika itu ada seorang wanita, dia keluarga rahib. Apa rahib itu? Pastor. Ya, pastor ya. Nasrani itu apa? Padri. Dia dari keluarga itu. Dia paham tentang kenabian, tentang tanda-tanda nubuah. Ketika dia jumpa Abdullah, ayah Rasulullah, dia tengok ada tanda nubuah, ada cahaya di wajahnya nampak. Maka dia datangi, wahai Abdullah, maukah kau menikah denganku? Kata, aku belum ingin menikah lagi. Tak apa, tapi yang penting menikah. Aku bagi kau, kalau mau menikah aku bagi onta 1000 onta. Yang penting kau menikah denganku. Aku tak nak menikah dulu, aku belum mau menikah. Dia balik, rupanya ayahnya menyuruh nikah.